Halo semuanya, apa kabar? Nona Dilau di sini. Kebetulan kan sekarang udah di penghujung tahun, menjelang tahun baru, aku mau ngebahas tentang progres menulis selama 1 tahun. Gimana perjalanan berkarya kalian selama 1 tahun ini? Udah berapa banyak karya yang tamat? 1, 2, 3? Atau ada yang belum tamatkan naskahnya sama sekali? Ya nggak apa-apa kok kalau kamu belum menamatkan naskah. Aku nggak akan bully kamu, aku nggak akan menghakimi kamu yang belum berhasil tamatkan naskahnya. Ya pasti juga ada alasan kan kenapa sampai sekarang belum ada karya yang tamat. Entah karena kesibukan pekerjaan utama atau urusan sekolah yang menyita waktu. Ya mungkin juga kamu terkendala sulitnya riset. Bahkan ya mungkin ada alasan sepele kayak mood yang gak mendukung kamu untuk nulis. Ya gak apa-apa juga sih, pelan-pelan aja tamatkan naskahnya. Tapi kalau ya aku cuma mau bilang kalau kamu yang pengen jadi penulis, ya sebaiknya mulai sekarang nih pasang target kapan kamu mau tamatkan naskah yang udah berlumut itu. Harus bikin target yang jelas. Kamu pengen tamatkannya kapan biar kamu juga punya semangat untuk mau tamatkan naskah itu. Gak harus sempurna kok untuk menamatkan naskah, karena ya memang gak ada naskah yang sempurna juga. Yang penting naskah kamu selesai. Ada kata tamat di akhir kalimat kamu di bab yang terakhir. Untuk urusan bagus apa enggak, ya itu urusan belakangan. Kan nanti masih bisa revisi lagi. Walaupun aku tahu rasanya revisi itu tuh beneran capek banget, 2 kali lipat capeknya, bahkan berkali-kali lipat capeknya dibandingkan dengan saat kita nulis gitu. Nah kalau aku sendiri di tahun 2022 menggarap 3 judul cerita. Ada 2 karya yang udah tamat di aplikasi Viso dan 1 masih ongoing di Wattpad. Nah kalau dibandingkan dengan tahun 2021, kalau dilihat dari jumlah karya yang selesai dan juga jumlah dibaca, itu tuh terasa aku nggak ada perubahan sama sekali, malah cenderung kayak menurun gitu progresnya. Tahun 2021 juga aku hasilkan juga 2 karya, 2022 aku hasilkan 2 karya, tahun 2021 aku hasilkan 2 karya yang tamat, yang judulnya Terjebak Pacar Posesif. Aku postingnya di Wattpad, tapi saat ini aku posting di Wattpad, saat ini sudah ada 26.600 dibaca. Tapi aku udah pindahkan ke Karya Karsa ya, jadi kalau teman-teman mau baca karyanya, teman-teman harus beli di Karya Karsa. Dan ada cerita yang kedua yaitu berjudul Jalan Masih Panjang. Ini buat kamu yang lagi mengalami quarter life crisis, cocok banget nih untuk baca cerita ini. Ini ceritanya gratis, ada di Kuiku yang jumlah dibacanya udah 4.690 kali dibaca, dan di Wattpad sendiri ada 1.300 kali dibaca. Nah, sementara tahun 2022 ceritaku di Viso dengan judul Pernikahan Tidak Sempurna yang menceritakan tentang pasangan yang sudah setahun menikah tapi belum bisa berhubungan dengan sayangnya suami istri pada umumnya, tamat di bulan Mei 2022. Sampai saat ini mendapatkan 2.000 tayangan, dan cerita kedua di Viso judulnya Cinta Saja Tak Cukup, bercerita tentang mantan yang menikah karena terlanjur hamil di luar nikah tapi terhalang restu orang tua yang bermusuhan. Ini udah tamat ya pada bulan Oktober 2022. Pada saat video ini dibuat nih, itu jumlah tayangannya sebesar 986. Kalau dilihat dari jumlah tayangannya itu masih dikit banget dibandingkan dengan penulis-penulis Viso yang lainnya. Tapi aku bersyukur banget bisa menamatkan cerita ini. Tapi kalau untuk progres aku sendiri pribadi, kalau mau dilihat lebih jauh lagi, aku tuh mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam perjalanan menulisku dari tahun 2021 sampai 2022. Tahun 2021, total jumlah kata yang aku tulis tuh cuma berkisar 100.000 kata. Ini kalau aku totalkan di 2 ceritaku yang tamat ya. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022, perkembangannya tuh pesat banget, bahkan 3 kali lipat. Aku bisa nulisnya itu, aku nulis total kata sekitar 309.000 kata untuk 2 novel tamat. Dan sekarang juga, tapi ini belum termasuk hitungan untuk 1 karya yang masih ongoing ya. Kalau yang karya aku masih ongoing, yang judulnya Adagio ini, yang ceritanya tentang perjodohan dosen dan seorang gadis lumpuh, baru sekitar 9.000 kata. Jadi kalau mau ditotal-total ya sekitar 318.000 kata. Bandingkan tahun 2021 aku nulisnya cuma 100.000 kata, tahun 2022 aku nulisnya 318.000 kata. Progresnya banyak banget kan. Terus juga di tahun 2021 jumlah kata paling banyak untuk satu naskah yang bisa aku tulis itu cuma 55.000 kata. Itu aja aku ngerasa tuh kayak berat banget pada saat aku nulis awal sampai akhir karena terbebani dengan jumlah katanya. Yang aku tuh belum pernah nulis jumlah kata sebanyak itu. Menurutku aduh banyak banget, karena
terakhir yang terjebak pacar posesif itu sekitar 30-an ribu lah atau 40 ribu kayaknya. Tapi di tahun 2022 aku malah bisa menyelesaikan karya pertama aku yang tamat, yang pernikahan tidak sempurna itu, dengan total jumlah kata 160 ribu. Itu benar-benar luar biasa banget. Aku sampai wow, kenapa sampai aku bisa percaya diri untuk nulis cerita dengan lonjakan yang dari awal aku hanya bisa nulis 55.000 kata, kemudian aku langsung di tahun 2022 awal aku berani untuk ambil proyek menulis di minimal 150.000 kata. Bermula dari pada saat aku udah tahu nih tentang Viso, terus aku malah kayak ragu, bisa nggak sih aku nulis 150.000 kata. Tahu-tahu terbitlah nih buku Save the Cat. Aku cobalah beli buku itu, aku baca gimana sih caranya, contoh-contoh, bahkan di situ kan contoh-contoh ada novel-novel terkenal yang gimana mereka cara buat alur-alur ceritanya, berbabak-babaknya. Dari membaca buku itulah yang akhirnya bikin aku jadi terinspirasi. Akhirnya aku punya ide, oh aku bisa nih, kayaknya bisa nulis cerita yang panjang nih. Nah dari situlah akhirnya aku percaya diri untuk menulis cerita dengan konflik yang lebih dari satu dan bisa memenuhi jumlah kata minimal 150.000 kata. Nah mungkin ini juga aku rekomendasikan buat kamu yang saat ini mungkin bingung gimana sih caranya untuk membuat plot cerita. Aku bisa rekomendasikan salah satu metode membuat plot ini yang disebut Save the Cat. Kamu bisa beli bukunya untuk dijadikan referensi membuat plot cerita. Nah nanti aku kasih link pembeliannya di deskripsi ya, kamu tinggal cari aja di situ, oke? Nah, dan aku bersyukur banget, puji Tuhan, ternyata keyakinanku terbukti. Aku bisa selesaikan naskah di jumlah kata lebih dari 150.000 kata. Terus karyaku juga dapat apresiasi dari pembaca, dan ya, aku berharap semoga bisa jadi berkat buat banyak orang ya. Teman-teman kalau mau baca karyaku, silakan aja di Viso, baca gratis, nggak perlu kamu beli koin. Malah kalau kamu baca banyak, kamu yang dapat koin dan bisa ditukarkan jadi uang tunai. Nah, untuk perubahan lainnya, di tahun 2021 itu aku nggak dapat penghasilan sama sekali dari menulis. Tapi di 2022 aku dapat penghasilan dari Viso dan karya Karsa juga. Ya walaupun kalau di Viso sih yang awalnya aku masih ikut peraturan lama, jadi yang dapat penghasilannya ya dari kita selesaikan kontraknya dapat penghasilan gitu. Tapi kalau yang kedua ini, jujur aku nggak dapat bonus retensinya tuh, aku nggak dapat itu. Tapi aku bersyukur banget, aku masih bisa dapat bonus kontingen yang walaupun jumlahnya itu tuh sekitar 0, sekian dolar aja, tapi aku sangat bersyukur banget untuk setiap penambahan pundi-pundi uang yang masuk terus, walaupun dikit tapi aku bersyukur. Dan juga aku bersyukur banget buat 4 orang yang mendukung aku di karya Karsa. Aku sangat-sangat seneng banget. Terima kasih ya buat dukungan kalian semua, itu jadi semangat aku untuk terus berkarya. Dan perubahan lainnya itu di tahun 2022 aku lebih siap menerima kritikan pedas dari pembaca. Malah aku tuh seneng banget dapat kritikan, berarti ya ada yang peduli gitu masukan kepada aku untuk aku bisa lebih baik lagi dalam berkarya di kedepannya. Jadi ya kalau dilihat lebih jauh dibandingkan dengan tahun 2021, aku mengalami perubahan ke arah lebih baik. Aku tetap pegang komitmen juga untuk menamatkan cerita walaupun gak dapat bonus retensi di cerita keduaku, tapi ya aku puas banget karena apa yang ingin aku sampaikan lewat cerita itu bisa tuntas aku sampaikan, ceritakan, dan tamatkan. Walaupun ya memang gak sempurna sih, tapi ya aku bersyukur aja bisa tamat. Oh buat kamu yang saat ini belum tamatkan karya, bahkan mungkin kamu merasa bahwa aku kok progresnya gini-gini aja, aku kok gak ada perubahan, kualitas menulisku juga gini-gini aja. Jangan dulu, jangan langsung ngejudge, menghakimi diri kamu sendiri yang gak baik. Coba lihat lagi, pasti bakal ada progres. Kalau mungkin tahun lalu kamu pada saat nulis tuh hanya bisa sekali duduk itu cuman bisa 10 kata, tapi sekarang malah kamu bisa 500 kata misalnya. Itu udah bagus kan? Mungkin dulu perbendaharaan diksi kamu tuh masih dikit, tapi sekarang malah lebih banyak. Coba deh, atau mungkin bahkan bukan menulis, baca aja. Mungkin dulu kamu cuma bisa tamatkan 1 novel, sekarang udah bisa 2. Progres yang bagus kan? Jadi apapun itu, progres sekecil apapun syukuri aja. Dan ya kalau memang kamu sekarang masih terkendala kebiasaan, masih belum mau menulis, kamu belum bisa menulis karena emang terkendala mood, ya sebaiknya paksa diri kamu untuk nulis, jangan mau kalah sama mood. Kalau gagal konsisten nulis, ya coba lagi gitu terus sampai kamu bisa konsisten nulis tiap hari. Penulis yang sekarang udah famous, udah punya nama besar, bahkan punya fanbase yang sampai kalau mereka cuman posting 1 bab aja udah langsung ribuan dikali dibaca, maksudnya yang langsung banyak banget jumlah tayangannya. Itu mereka juga awalnya adalah penulis pemula loh,
tapi mereka tetap konsisten hasilkan karya tamat tiap bulan, tiap tahun, bahkan mereka terus konsisten aja nulis tamatkan cerita sampai akhirnya mereka bisa mengumpulkan jumlah pembaca yang banyak. Jadi ya buat kita yang masih penulis pemula, jangan patah semangat, terus nulis dan ya konsisten aja gitu. Kalau aku pribadi juga masih naik turun nih konsistensinya. Tapi ya kalau aku ini emang pengen banget jadi penulis dan aku sudah mengatakan bahwa aku adalah penulis, maka ya aku harus berusaha untuk konsisten tamatkan karya gitu. Sekalipun yang baca dikit, tapi aku ngelihat bahwa mungkin sekarang masih dikit, tapi bisa jadi 1 tahun 2 tahun ke depan cerita aku bakal meledak, banyak yang baca. Kita nggak pernah tahu. Yang penting adalah tamatkan cerita aja. Untuk tahun 2023 aku punya target bisa selesaikan satu cerita per 3 bulan. Terus mau konsisten promosi di media sosial, terus waktu menulismu juga lebih banyak. Mau terus belajar materi kepenulisan dan ya banyakin baca buku bagus. Kalau kamu sendiri udah sejauh mana perjalanan menulismu dan ya apa resolusi tahun 2023 yang kamu ingin capai? Sharing di kolom komentar ya. Dan ya ini yang terakhir dari aku, selamat memasuki tahun 2023, tahun yang masih penuh misteri. Tapi aku percaya banget kalau tahun depan aku dan kamu akan mengalami banyak perubahan baik untuk kualitas menulis, dapat banyak kesempatan baik untuk mengembangkan naskah kita, dan akan dapat banyak kelimpahan rezeki. Amin. Sampai jumpa di next video ya. Thank you. I love you.